Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Bisamro, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan penugasan dari praktikum sistem embedded. Materinya adalah FreeRTOS Advance. Mekanisme sinkronisasi berbasis Big Flash dalam FreeRTOS ini adalah event group memungkinkan setiap bit dalam sebuah variabel integral bertindak sebagai penanda event independen yang dapat dipantau secara individual maupun kombinasi oleh satu atau beberapa TASK. Mekanisme ini jauh lebih efisien dibanding menggunakan multiply smart port atau quest terpisah, karena satu objek event group dapat merepresentasikan hingga 24 hingga event sekaligus. Task ini dapat menunggu hingga satu bit tertentu, beberapa bit tertentu, atau seluruh kombinasi bit terset sebelumnya melanjutkan eksekusi dalam sistem multi MCU. Event group ini dapat didistribusikan melalui protokol komunikasi seperti UART sehingga sinkronisasi terjadi secara transparan antar MCU, membuka peluang arsitektur terdistribusi yang real time dan deterministik. Ini adalah software timer non-blocking, periodik, dan kontrol task daemon. Mekanisme timer tanpa blocking ini dapat dalam FreeRTOS dijalankan oleh TASK daemon timer khusus yang mengelola eksekusi callback sesuai jadwal sehingga tidak memblokir atau menghambat eksekusi task lain yang sedang berjalan. Timer dapat dikonfigurasi sebagai periodik atau one shot, membiarkan fleksibilitas tinggi dan penjadwalan kontrol timer seperti start, stop, reset atau dilakukan dari task manapun ISR menggunakan API yang aman. Mekanisme ini memungkinkan implementasi timeout, polling periodic, different processing secara bersih tanpa menggunakan delay backing, menjadi responsivitas seluruh sistem multitasking secara efisien. Mekanisme signal built-in tanpa overhead kernel. Ini adalah fitur built-in FreeRTOS yang memungkinkan pengiriman event atau data langsung ke task tertentu tanpa perlu membuat objek kernel seperti SmartPort atau QW. Mekanisme ini jauh lebih cepat dan hemat sumber daya karena tidak memerlukan alokasi objek tambahan di hub. Task notification mendukung berbagai pola penggunaan sebagai pengganti binary SmartPort, counting SmartPort, event group sederhana, maupun pengiriman nilai 32 bit langsung ke TASK. Dengan latensi yang sangat rendah, TASK notification ideal untuk membangun pipeline data antar task secara efisien. Notifikasi kirim langsung tanpa pencarian objek kernel sehingga meninggalkan performa dan efisiensi komunikasi secara signifikan dan standardized real time. Nah, di sini ada varian SmartPort. Yang pertama adalah binary, ada counting, ada Batex dan priority inheritance. Binary ini adalah hanya memiliki dua kondisi, tersedia atau tidak tersedia, digunakan untuk signaling on off sederhana antara task atau dari ASR. Kata sangat efisien untuk memberi tahu task bahwa suatu event telah terjadi seperti tidak diterima atau tombol ditekan. Tidak memiliki konsep kepemimpinan sehingga task manapun dapat memberi atau mengambil SmartPort. Terus counting ini menyimpan nilai numerik yang memiliki jumlah sumber daya atau event yang tersedia berguna saat beberapa instansi
resource tersedia secara bersamaan seperti slot butter atau koneksi yang dapat digunakan oleh banyak task. Setiap kali resource diambil, nilai berkurang dan bertambah saat dikembalikan. Idealnya untuk prosedur customer bottom dengan kapasitas lebih dari satu. Terus ada mutex, ini melindungi akses ke resource bersama agar hanya satu task yang aksesnya pada satu waktu. Dilengkapi mekanisme priority. Jika task priority tinggi menunggu mutex yang dipegang, task priority rendah prioritas pemegang mutable dinaikkan. Sementara untuk mencegah priority interval memastikan resource secara dilepas. Memori manajemen HEP 1 hingga HEP 5. Selection allocation text dan tanpa HEP dinamis. Ini memungkinkan task Kewila dan objek R2S lainnya dibuat menggunakan butter static yang sudah dialokasikan pada waktu kompilasi, bukan saat runtime. Dengan pendakian ini tidak ada ketergantungan pada HEP dinamis, sehingga risiko kegagalan alokasi memori saat aplikasi berjalan sepenuhnya dihilangkan. Sistem ini menjadi deterministik karena ukuran memori yang digunakan sudah diketahui sejak awal. Pendekatan ini sangat ideal untuk aplikasi safety seperti sistem kendali industri, perangkat medis, dan sistem avionik yang melakukan keadaan tinggi dan prediktibilitas penuh. Pada sistem embedded dengan memori terbatas, static allocation juga memudahkan proses sertifikasi perangkat lunak karena perilaku memori dapat diverifikasi secara statis. Terus critical section. Yang pertama ada critical section diimplementasikan dengan memanggil task enter critical dalam kurung sebelumnya kode kritis dan teks exit critical dalam kurung setelahnya. Selama blok ini semuanya dinonaktifkan sementara sehingga eksekusi berjalan secara otomik tanpa gangguan dari task lain maupun ISR. Ini menjamin konsistensi data pada operasi singkat yang membutuhkan keamanan penuh. Terus berbeda dari mood yang memblokir task dan mengizinkan scheduler berjalan, critical section ini tidak melakukan blocking sama sekali. Mutex cocok untuk proteksi resource yang membutuhkan waktu lebih lama dan memungkinkan task lain berjalan. Terus ada trade off dan best practice. Penggunaan critical section ini harus seminimal mungkin karena menonaktifkan interrupt dapat mengganggu responsivitas sistem, menyebabkan jitter pada teks real time. Gunakan critical section hanya untuk proteksi data bersama yang membutuhkan akses otomik cepat seperti update variabel global. Untuk resource yang lebih kompleks atau operasi panjang, gunakan mutex atau mekanisme sinkronisasi lain agar sistem tetap responsif dan aman. Nah, ini kontrol manual teks dan penghematan daya. Menghentikan eksekusi sebuah teks secara manual hingga vtex resume dipanggil. Teks yang disuspend tidak menggunakan CPU sama sekali, berbeda dengan vtex delay yang tetap melibatkan scheduler. Mekanisme ini berguna untuk debug penghematan daya atau kontrol alur eksekusi secara eksplisit. Best practice-nya itu adalah hindari mensuspend teks yang memegang mutex atau resource bersama untuk mencegah deadlock. Menggunakan text suspension hanya pada teks yang tidak memiliki dependensi kritis agar sistem tetap responsif dan stabil. Nah, di sini ada message buffers. Ini adalah pesan variabelnya. Mendukung pengiriman pesan dengan panjang variabel, setiap pesan secara otomatis ditambahkan
header yang menyimpan informasi panjang pesan sehingga penerima dapat membaca data dengan tepat tanpa perlu mengetahui ukuran sebelumnya. Mekanisme ini sangat fleksibel. Terus ada efisiensi dan non-blocking, dirancang untuk komunikasi data paket yang tidak berukuran tetap antar task maupun dari SR ke task. Message buffer menjamin keamanan data dengan mekanisme non-blocking yang memastikan task pengiriman dan penerima tidak saling menghambat, menjadi responsivitas sistem secara keseluruhan dalam lingkungan multitasking. Ada pengelola pesan besar. Ini memudahkan pengelola pesan berukuran besar yang format yang konsisten dan terukur. Data paket besar dapat dikirim secara utuh tanpa perlu dipecah manual oleh programmer. Terus ada komunikasi aliran daya byte berkelanjutan antara task. Ini adalah objek komunikasi FreeRTOS untuk dirancang untuk mengirim dan menerima data sebagai aliran byte berkelanjutan tanpa batasan ukuran pesan tetap. Tidak seperti kue yang bekerja dengan item berukuran tetap. Stream buffers ini memungkinkan pengiriman data dalam jumlah byte yang bervariasi secara fleksibel. Fitur trigger level memungkinkan task penerima hanya diberi sinyal ketika jumlah byte yang tersedia di buffer mencapai ambang batas minimum yang ditentukan. Terus ada monitoring simulasi banyak sumber event dengan satu task. Ini adalah fitur FreeRTOS yang memungkinkan sebuah task memantau beberapa queue dan smart horse sekaligus dalam satu mekanisme tunggu. Dengan queue set beberapa queue atau smapor digabungkan menjadi satu objek set sehingga teks cukup memblokir pada satu titik dan akan dibangunkan ketika salah satu anggota set memiliki data atau sinyal tersedia. Ada koordinasi multi MCU dengan FreeRTOS. Ringkasan fitur Advanced FreeRTOS ini adalah timer, memori, dan alokasi. Software timers non-blocking dengan task daemon, heap management heap 1 hingga heap 5 beserta strategi mitigasi, fragmentasi, static allocation untuk sistem safety critical tanpa daemonic heap. Nah, mungkin cukup itu penjelasan PPT dari saya. Kita lanjut ke video. Ada contohnya. Oke. Ini suhu kelembapan. Kita ada pas button sebagai ini buat LED. Apa nih? Untuk programnya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.